Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurrabatihi wa ali baitihi ajmain wa ila musannifatil kitab wa muqaddimatil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usuli wa furu'ihim wa jami'i masyayikhina wa ustadina wa usuli wa furu'ihim wa jami'i talamidana wa muridina wa liman fa'ati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Masih meneruskan bab hakim kemarin. Wala yata'annat, dan jangan mempersulit siapa hakim. Wala yuta'annat, dan tidak boleh gitu ya, dan tidak boleh dipersulit. Oh ya, anat gitu betul ya. Wala yata'annat, dan tidak boleh mempersulit siapa hakim bisyuhada'i, dengan para saksi. Membingungkan atau mempersulit ya, atau merepotkan lah. Wa fi ba'dinusfi, dan di sebagian redaksi kitab wala yata'annat, dan jangan membingungkan atau merepotkan atau mempersulit siapa hakim bisyahidin, dengan saksi, diancam-ancam atau ditakut-takuti ya kan. Dicontohkan di sini ka'ayakula, jika berkata siapa hakim lahu kepada saksi, jika berkata lahu kepada saksi siapa al-qadi hakim, kaifa tuh tahmalta, bagaimana mungkin kamu menjadi hakim, kau menjadi hakim. Kaifa, bagaimana, tahammalta, mau siapa kamu menjadi saksi. Wala allaka, dan mungkin bisa jadi mungkin karena kamu itu tidak tahu, syahatta, tidak bersaksi siapa engkau. Artinya ibaratnya itu nakut-nakuti, bener wae. Kalau jadi saksi itu kaki lama-lama jadi tersangka lah umpomo kan. Nakut-nakutin macam itu hakim itu tidak boleh. Kalau kau udah hati-hati, kau ngomong nanti kau jadi tersangka pula. Nah, itu tidak boleh begitu. Wala yakbalu, dan jangan menerima siapa hakim asyhadata, kepada saksi, illa mimman, kecuali dari orang-orang, aisyahsin, artinya seseorang, sabatat, yang sudah tetap atau diketahui, apa adalatuhu, adilnya daripada saksi tersebut. Jadi harus diketahui bahwa dia itu enggak biasa bohong, enggak biasa nipu orang, enggak biasa berbuat yang dolim, enggak biasa berbuat maksiat. Nah, itu agak berat saksi itu memang. Karena saksi itu repot. Ini saya kasih gambaran, tapi ya ini bukan masalah saksi ya, tapi saking hati-hatinya para ulama dulu itu begini. Contoh Imam Bukhari. Imam Bukhari itu dulu dalam meriwayatkan hadis itu dia ditengok, ini dari A. Umpama hadis itu ada 7 orang sanadnya ke atas hingga sampai ke Nabi umpama, atau 10 orang. Lah itu dari satu ke satunya, nah itu ditanyai, asal orang itu masih hidup, itu ditengoknya. Lah suatu saat ada dia itu menemui sanad suatu hadis, itu dia itu orang itu lagi makanin ayam, yang tujuannya itu nak ditangkap, nak dikesot. Nah ya kan, padahal ayam ini. Jadi dikasih umpan supaya ayam itu mau dekat, setelah mau dekat ditangkapnya. Lah itu Imam Bukhari tidak mau jadikan itu sanad. Padahal kalau kita kan biasa Pak Kadus ya, wong nak megang ayam supaya dapatkan. Nah itu untuk hadis itu Imam Bukhari tidak mau orang yang
Nipu ayam ndak mau apalagi nipu manusia. Lah itu begitu. Kalau kita kan biasa nipu manusia. Lah itu nipu ayam ndak mau Imam Bukhari itu orang itu dijadikan sanad daripada hadis. Gak ditulisnya hadis itu. Kalau ada melewati orang itu. Nah gitu. Padahal cuman nipu ayam. Dikasih makan supaya bisa ditangkap. Itu kata dia itu nipu ayam. Nah, itu tidak mau dia. Fa'in arofa maka jika mengetahui siapa al-qadhi hakim adzalatus syahidi kepada adilnya seorang saksi amila maka memakai atau memberlakukan siapa hakim bisa hadatihi dengan kesaksiannya seorang saksi. Au arofa atau mengetahui siapa hakim fasakohu kepada faseknya saksi roda maka menolak siapa hakim syahadatuhu kepada kesaksiannya daripada saksi tadi. Jadi hakim itu kalau dia kok sudah mengetahui saksi itu biasanya sikoh itu bisa dipercaya. Dia biasanya bilang A ya A, B ya B. Dia tidak pernah meninggalkan sholat, selalu melaksanakan amanah. Maka kesaksiannya ya oleh hakim itu langsung dipakai. Tapi kalau hakim itu sudah tahu, wah itu biasanya apa itu? Bohong. Dan biasanya hakim itu tahu orang itu bohong apa tidak itu dari gerak-geriknya, dari matanya, dari cara dia ngomong itu biasanya dipelajarinya dia sudah tahu. Maksudnya titen gitu. Nah itu ya. Makanya biasanya kalau yang agak-agak ruwet itu nanti banyak pertanyaannya. Nah, itu gitu. Saksi itu tadi. Fa'ilam yu'raf maka andekan. Maka jika kok tidak mengetahui siapa hakim adalah tuhu kepada adilnya saksi tadi wala fasakohu dan juga tidak tahu siapa hakim hu kepada saksi faseknya saksi, jeleknya saksi tolaba, maka mencari siapa hakim atau meminta minhu dari saksi atas kiyata kepada memberi pernyataan. Jadi diterangkan dulu, saya nama ini, jabatan ini, saya sebagai ini, pekerjaan saya ini, nah itu sehari-hari saya begini, nah itu begitu. Wala yakfi dan tidak cukup apa fitaskiyati di dalam memberi pernyataan apa qaulul mudda'i alaihi ucapan orang yang didakwah. Analladzi sesungguhnya orang syahida yang bersaksi alaiya kepadaku itu adlun orang yang adil. Bala buddha balik wajib minihtidori man dari menghadirkan orang yashadu yang menyaksikan ingdal qadi di sisi qadi atau hakim biadalatihi dengan adilnya saksi. Nah itu repotnya kalau saksi itu, kalau hakim kok tidak tahu ini orang baik atau orang tidak baik, saksi tadi itu hakim harus meminta orang lain lagi yang tahu tentang saksi tadi, keterangan tentang saksi tadi. Nah itu begitu. Kira-kira siapa yang tahu? Nah, daerah sini yang tahu betul dengan orang itu Pak Kadus umpama kan. Nah, saksinya umpama Pak Dar. Lah nanti saya itu manggil Pak Kadus, apa benar Pak Kadus? Pak Dar itu orang yang bisa dipercaya, orangnya baik, tidak biasa berbohong, umpama kan. Nah, tinggal Pak Kadus yang nanti. Wah, iya Pak, betul Pak Hakim. Itu cocoklah Pak Dar itu jadi saksi. Saya tahu betul dia sungguh-sungguh orangnya. Andai kan ngomong ya betul-betul dia itu A ya A, B ya B. Nah gitu. Tapi kalau kata Pak apa namanya? Pak Kadus ibaratnya untuk memberi keterangan kepada saksi tadi, wong itu anak buahnya ya kan, wilayahnya. Wah, itu kadang bohong juga. Pak Hakim dia itu ngomong kan. Ya nanti bisa tertolak dari hakimnya itu. Nah, itu ya itu. Nah, andai kan kok hakim itu tidak mengetahui baik dan tidaknya atau adil dan tidaknya saksi tadi. Fayaqulu maka berkata siapa? Man, orang yang dihadirkan untuk mengetahui saksi tadi. Asyhadu bersaksi siapa saya? Anahu sesungguhnya saksi itu adilun adil.
Nah, jadi andaikan kok tadi dicontohkan Pak Daryoto, Pak Kadus sebagai kadusnya, Pak Daryoto kebetulan jadi saksi, nah, tapi hakimnya tidak kenal dengan Pak Dar, ya kan? Masih ragu-ragu, ya maka hakimnya memanggil Pak Kadus, nah, ditanyoi, Pak Kadus, apa benar Pak Daryoto itu orangnya adil, bisa dipercaya? Maka andaikan Pak Dar itu orang yang bisa dipercaya, orang yang memberi pernyataan kepada hakim tentang saksi tadi ngomong, Pak Kadusnya ngomong, nah, betul Pak Hakim, itu saya betul Pak Daryoto itu, atau saksi itu warga saya, dia orang baik, dia orang yang adil, nah, begitu. Wayu tabaru dan ditinjau fil muzaki di dalam orang yang memberi pernyataan, apa surutus syahidi, syarat saksi juga. Jadi macam Pak Kadusnya dikasih syarat juga, Pak Kadusnya kerjasama podak sama Pak Darnya, nah gitu. Minal adalati dari keadilannya, wa adamul adawati dan tidak adanya permusuhan, wa ghairu dzalika dan selain itu, wa yustaratu dan disyaratkan ma'ahada beserta inilah muzaki apa ma'rifatuhu mengetahui daripada saksi bi asbabil jarohi sebab adanya cacat, wa ta'dilu dan adilnya atau karakternya, wa ta'dilu dan karakternya, wa khuprotun dan wa khuprotu batinin dan mengetahui karakter hatinya, min yu'addi lahu, man kepada orang-orang, yu'addi yang bermusuhan, lahu kepada tersangka tadi, bisuhabatin dengan bergaul, au jawarin atau bertetangga, au muamalatin atau sebab bertransaksi, artinya tahu betul tentang saksi tadi gitu. Walayak balu dan jangan menerima siapa al-qadhi hakim, syahadatu aduin saksi daripada musuh terdakwa, ala aduihi atas musuhnya orang yang didakwa atau yang mendakwa. Maksudnya gini, umpama itu ada perkara antara Kang Dedi dengan Bang Madi, nah, itu hakim itu harus tahu saksi itu, bahwa saksinya Pak Dar tadi, bahwa Pak Dar tadi tidak mempunyai permusuhan dengan Bang Madi, atau sebaliknya tidak mempunyai permusuhan dengan Kang Dedi. Nah, itu begitu. Tapi kalau diketahui dia ada dendam, ada permusuhan, nggak boleh jadi saksi. Nah, itu begitu. Nanti tetap dia nggak bisa adil, gitu. Wal muradu dan adapun yang dimaksud biaduin dengan biaduis saksi dengan permusuhannya seseorang, man yabghaduhu, yaitu man orang-orang yabghadu yang benci siapa orang tersebut hu kepada saksi tadi. Wala yakbalu dan jangan menerima siapa al-qadhi hakim syahadatal waladin, syahadata walidin, saksinya orang tua, wa in ala walaupun ke atas, dan tidak boleh saksi itu dari kakek atau bapak atau kakek. Nah, itu liwalidihi untuk sebagai saksi anaknya, ya tetap mau namanya dulurnya, keluarganya, anaknya ya nggak tega sakitnya ya, nggak tega sakitnya, nggak tega matinya. Nah, gitu ibaratnya kepepatahnya itu. Wa fi badi nuskhi, dan di sebagian redaksi kitab lain, limaulidihi untuk anak yang dilahirkannya atau anaknya lah. Wa in safala walaupun ke bawah. Wala syahadata waladin dan tidak diperkenankan apa saksinya seorang anak liwalidihi untuk sebagai saksi orang tuanya. Wa in ala walaupun ke atas. Nah, bapaknya ada masalah, anaknya disuruh jadi saksi, maka itu tidak sah. Amas syahadatu adapun bersaksi alaihima untuk kedua anak atau orang tua, fataqabbala maka diperkenankan. Artinya orang lain bersaksi untuk kedua-duanya. Wala yakbalu dan tidak diterima apa kitabatu qadin, suratnya hakim, ila qadi akharin kepada hakim yang lain, fil ahkami di dalam memberikan hukum, illa ba'da syahadati syahidaini,
kecuali setelah disaksikan dua saksi. Yashhadani yang bersaksi, siapa dua saksi tadi, alal qadi atas hakim, al katibi yang menulis, bima dengan surat, fihi yang ada atau hukum, fihi yang ada di dalam suratnya. Artinya gini, upama Pak Mukhlis ini jadi hakim, nulis supaya perkara ini yang sudah diputuskan oleh beliau, nah, Bang Edi ada masalah, sudah diputusi sama Pak Hakim, yaitu hakimnya Pak Mukhlis, tapi penghukumannya di lain tempat umpama. Nah, jadi kan keputusan hukum tadi yang ditulis oleh Pak Mukhlis untuk dikirimkan kepada pihak yang tempat untuk dihukumnya, kepada hakim yang satunya, itu penulisannya harus ada dua saksi yang menyaksikan Pak Mukhlis menulis tadi, atau hakim tadi menulis. Nah, itu begitu. Kalau nggak ada, dibuat-buat dewek, dikirim-kirim dewek, ya tidak sah. Ayat al-kitabu artinya kitab, ingdal maktubi, ketika ditulis apa ilahi kitab atau hukum ya gitu. Wa syarat dan berisyarat siapa al-musannifu kiai musannif bidzalika, dengan demikian tidak diperkenankan mengirimkan putusan hukuman kecuali tulisannya tadi disaksikan dua saksi tadi, ila anahu hingga sesungguhnya hakim itu ida ketika mendakwa siapa sasun seseorang ala sahsin atas orang yang lainnya, goibin yang tidak hadir, bimalin dengan suatu harta, wasabata dan tetap apa almalu harta alaihi kepada orang yang mendakwa. Jadi umpama yang didakwa itu bukan orang di sini, tapi di sana. Nah, tapi tadi yang mengadu tadi sudah menghadirkan dua saksi, buktinya ada. Nah, maka hakim yang di sini kan mengirimkan surat ke daerah orang yang nak dituntut atau dihukum tadi. Maka penulisannya hukum di situ harus disaksikan dua orang. Keputusannya maksudnya gitu. Faingkana, maka jika ada lahu bagi orang yang tidak ada apa malun harta hadirun yang hadir di situ, qadohu maka memenuhi siapa qado memenuhi kepada tuntutan siapa al-qadi hakim minhu dari hakim yang menulis tadi. Wa ilam yakun, walaupun tidak ada lahu bagi itu namanya orang yang dituntut tadi apa malun harta hadirun yang ada. Wasa'ala dan dan ditanya siapa al-mudai, orang yang memperkarakan, penuduh, inhaul hali kepada penangguhan perkara, ila qadi baladin kepada hakim negara al-ghaibi yang di sana, ajabahu maka harus mengijabahi siapa hakim yang di sana dituntut, kepada hakim yang menuntut atas dasar penuntutan orang tadi, lidarika kepada demikian penangguhan perkara. Wa fassara dan menerangkan siapa al-ashabu para madhab Syafi'i inhaul hali kepada penangguhan perkara. Bi ayasyhada gambarannya contohnya jika memberikan saksi siapa al-qadi hakim qadil baladin hadiri hakim negara yang di situ, ada laini kepada dua orang yang adil, bima dengan perkara sabata yang sudah ditetapkan atau hukum, ingdahu di sisi tergugat, minal hukmi dari hukum alal ghaibi kepada orang yang tergugat. Wasifatul kitabi dan adapun contoh tulisan hukum yang dikirimkan kepada hakim yang di sana itu bismillahirrahmanirrahim, hadoro sudah hadir, ingdana di hadapan kami, afana semoga memberikan keselamatan kepada kita siapa Allah wa iyaka dan kepadamu, siapa fulanun fulan. Jadi ini sudah bismillahirrahmanirrahim, ini sudah hadir di hadapanku si A bin si B. Wa idda'a dan mendakwa atau menggugat ala fulanin atas
si C, al-ghaibi yang tidak hadir di sini, artinya yang di daerahmu sini, al-muqimi yang tinggal fi baladika di negaramu, bisain dengan masalah, suatu masalah, al-falaniyu yang golongan harta. Nah, jadi menulis surat begini, Bismillahirrahmanirrahim, dengan asma Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Aku sebagai hakim di sini telah hadir kepadaku orang yang menggugat seseorang di masalah harta, yang orang digugat itu ada di wilayah kekuasaanmu. Nah, gitu ya. Wa aqama dan sudah menegakkan siapa saya alaihi untuk perkaranya yang menghadap saya tadi, syahidaini kepada dua saksi. Wa huma adapun saksi tadi itu fulanun wa fulanun, si D dan si E umpama kan itu. Nah, jadi terusan surat itu dia sudah menghadirkan dua saksi dan menghadirkan bukti-bukti. Waqat adlan, dan sudah memberikan keadilan, waqat adlan dan sudah adil siapa dua saksi tadi, ingdi menurutku. Wa khalaftu dan sudah menyumpah siapa saya al-mudai kepada yang menggugat. Wa hakamtu dan memberi hukum siapa saya lahu kepada yang menggugat tadi, bil mali dengan harta. Jadi terusannya surat tadi, dan dia sudah menghadirkan dua orang saksi, yaitu si D dan si E. Dan si D dan si E itu adalah orang yang adil menurutku. Saya sudah menyumpahnya. Saya sudah menyumpah kepada orang yang menggugat ini, yang menghadirkan perkara kepadaku, dan saya sudah memberikan hukum tentang harta yang ada di terdakwa yang ada di daerahmu. Wa asyhadu dan sudah menyaksikan siapa saya bil kitabi dengan suratku ini fulanan wa fulanan, dan saya ketika menulis hukum ini sudah disaksikan si F dan si G umpama kan itu. Lain lagi. Nah, itu karena harus ada saksi tadi, ketika hakim itu menulis surat itu harus ada dua saksi. Wa yustaratu dan disyaratkan fi syuhudil kitabi di dalam saksi penulisannya hukum oleh hakim, wal hukmu dan hukumnya apa zuhurul adalatihi, nyatanya keadilnya saksi-saksi ketika hakim menulis surat tadi, ingdal qadi di sisi hakim al maktubi yang menulis ilaihi kepada hukum tadi. Wala tasabbat, dan sudah ditetapkan apa adalatuhum apa? Oh, wala tasbutu dan tidak tetap apa adalatuhum, sifat adilnya daripada mereka ingdahu di sisinya hakim yang sudah dikirimi surat tadi, bitakdilil qadi dengan keadilan atau ketetapan hakim al-katibi yang menulis iyahum kepada mereka. Artinya gini, andaikan itu tadi walaupun saksinya sudah ada atau apa, di sana boleh diproses lagi. Nah, gitu maksudnya begitu. Walaupun ini keputusannya sudah final gitu. Kalau bahasa sekarang apa ya? Kasasi ya, Pak ya. Nah, minta naik banding atau ke hakim lainnya kan gitu. Nah, itu kurang lebih begitu. Jadi itu hukum-hukum hakim dari kemarin, dari mulai syarat-syarat hakim, terus kewajiban hakim dan lain sebagainya. Faslun fi akamil qismah. Fasol di dalam menerangkan hukum-hukum pembagian suatu yang diperkarakan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.